Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Eriska, NPM 191302101005. Di sini saya akan membacakan materi tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil dan diharapkan dengan hasil aktual. 3. Mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan yang terakhir pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Yang kedua, pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Yang terakhir, pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok yang dibandingkan dengan peran individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Selanjutnya, 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama ada pengendalian premis. Setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Yang kedua ada pengamatan strategi. Usaha manajemen untuk memantau secara luas sebagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan, yang mungkin secara luas sebagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan, yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Yang ketiga, pengendalian berupa peringatan khusus, tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti, pada umumnya sangat cepat, untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Yang terakhir ada pengendalian atas implementasi. Usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Selanjutnya, bagaimana konsep dasar balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan. Ada 3 strategis. Yang pertama pertumbuhan pendapatan, yang kedua penurunan biaya, yang ketiga penggunaan aset. Selanjutnya ada perspektif proses, yaitu terdiri dari 3 nilai proses. Yang pertama adalah proses inovasi pasca penjualan. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Terdapat 3, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kemampuan karyawan, pengukuran atau tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, produktivitas karyawan. Yang ketiga, yang kedua, motivasi, pemberdayaan dan pemeliharaan karyawan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sistem informasi. Kegagalan dalam BSC yaitu tidak ada komitmen pemimpin, 2, terlalu sedikit staf terlibat, 3, scorecard disimpan saja, proses penyusunan yang lama dan sekali jadi. Yang kelima, menganggap balance scorecard sebagai sebuah proyek. Kesalahan memiliki konsultan atau menggunakan balance scorecard hanya untuk memperlakukan pertimbangan kompensasi. Yang terakhir ada tips pembangun BSC, yaitu memiliki visi, strategi dan visi yang jelas, adanya komitmen tegas dari pemimpin. Yang ketiga, semua staf atau ini dalam perusahaan terlibat. 4, tidak menjadikan balance scorecard sebuah proyek namun kebiasaan. Yang kelima ada komitmen dalam menjalankan scorecard sehingga ada evaluasi dan lain-lain.
Itu tadi penjelasan saya tentang materi ini. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.